Orang yang punya pengharapan, lawan katanya adalah orang yang putus asa. Bapak Ibu, kalau orang yang sudah putus asa, maka yang terjadi adalah tidak akan merasakan lagi yang namanya damai sejahtera. Kemudian tidak akan berusaha melakukan sesuatu yang lebih lagi. Dan hidupnya akan merasa lemah, merasa tidak berguna. Itu adalah orang yang putus asa dan tidak punya pengharapan. Bapak Ibu, suatu kali saya ingin bersaksi, ketika saya SMP kelas 2, saya mengalami sakit. Kemudian orang tua saya bawa saya ke rumah sakit. Setelah dirawat semalam atau 2 malam di rumah sakit, dokternya bilang seperti ini kepada orang tua saya. Pak, Bu, mendingan dibawa pulang saja, karena anak ini sudah tidak ada lagi harapan. Mendingan nanti menghembuskan nafas terakhirnya di rumah ketimbang di rumah sakit. Nah, kata-kata tidak ada harapan dari dokter ini mengindikasikan bahwa sudah tidak ada lagi harapan hidup, sudah tidak ada lagi kesempatan, Bapak Ibu. Tetapi dari perkataan dokter ini, walaupun waktu itu saya masih umur belasan tahun, masih kelas 2 SMP, saya punya pengharapan pribadi di dalam diri saya. Waktu itu paman saya tanya kepada saya, kamu masih bisa hidup nggak? Saya jawab dia dengan lantang, saya pasti hidup. Ini pengharapan saya secara pribadi, Bapak Ibu. Walaupun dokter sudah memberikan vonis, anak ini sudah tidak ada harapan, saya sudah tidak ada harapan hidup lagi. Disuruh kembali ke rumah supaya meninggalnya di rumah, jangan di rumah sakit. Bapak Ibu, ketika dokter mengatakan sudah tidak ada harapan, otomatis dokternya tidak akan berbuat yang lebih lagi, karena dia berkata tidak ada harapan lagi. Bapak Ibu, dan banyak hal lain lagi. Contoh kalau kita lihat di film-film, biasanya kalau ada orang misalnya kecelakaan, pasti yang ditanya, masih ada harapan gak? Ketika ada kata-kata sudah tidak ada harapan lagi, maka segala sesuatunya runtuh dalam sesaat. Perkataan sudah tidak ada harapan lagi membuat kita tidak akan bertindak lebih lagi, tidak akan berusaha lebih lagi, dan menerima kenyataan apa yang ada. Bapak Ibu semua, saya mau katakan begini. Apapun keadaan kita saat ini, milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Milikilah pengharapan dalam keluargamu. Engkau sebagai orang tua, milikilah pengharapan bahwa anakmu akan Tuhan jaga hidupnya. Milikilah pengharapan yang baik atas pernikahanmu. Milikilah pengharapan yang baik atas keluargamu atau apapun itu pekerjaanmu. Karena tidak sedikit ada juga orang-orang yang memiliki pengharapan yang kurang baik. Saya berikan satu contoh, Bapak Ibu semua, saudara yang terkasih. Orang yang tidak di dalam Tuhan, pengharapan di dalam dirinya belum tentu baik semua. Ada orang yang mungkin melihat saingan bisnisnya, mengharapkan supaya orang ini kapan bangkrutnya, mengharapkan kapan orang ini kapan jatuhnya. Tetapi saya percaya kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, memiliki pengharapan yang baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu, pengharapan di dalam bahasa Yunani itu adalah elpis, yang artinya menantikan apa yang baik. Kemudian kalau dari bahasa Ibrani, itu adalah mikveh, atau sangat menantikan dan mengumpulkan sesuatu sampai harapan itu terjadi. Bapak Ibu, saya percaya kita semua di tempat ini punya pengharapan. Punya pengharapan atas gereja ini. Bapak Ibu semua, saya percaya punya pengharapan atas gembala saudara. Punya pengharapan atas anak-anak Bapak Ibu semua. Saya percaya Bapak Ibu di tempat ini kerja banting tulang, berusaha karena punya pengharapan anaknya bisa sekolah, bisa memperoleh kebutuhan yang baik.
Semua kita di tempat ini Bapak Ibu, kita datang beribadah karena kita punya pengharapan akan janji Tuhan. Coba kalau kita tidak ada pengharapan di dalam Tuhan, sia-sia kita datang beribadah. Kalau kita tidak mempunyai pengharapan bahwa kita setelah hidup di dunia ini, kemudian kita akan memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk apa kita beribadah? Tetapi karena kita punya pengharapan akan janji Tuhan, setelah kehidupan kita di dunia ini, kita akan memperoleh hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Maka kita berusaha hidup kita ini untuk lebih baik lagi. Berusaha kita datang beribadah, kita hidup intim dengan firman Tuhan. Karena ada pengharapan yang kita nantikan di dalam janji Tuhan. Kita datang beribadah di tempat ini karena kita mengerti barang siapa yang mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka pasti hidupnya diberkati, hidupnya disertai. Kalau tanpa pengharapan itu, kita tidak akan bisa setia kepada Tuhan. Kita bisa setia kepada Tuhan karena kita punya iman yang menimbulkan pengharapan di dalam kasih Yesus. Sehingga kita boleh sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, setelah masa pandemi COVID-19, ini bukan hanya dialami segelintir gereja, tetapi banyak gereja yang mengalami. Itu yang aktif jemaahnya beribadah, rata-rata paling 50%. Sering kami bahas, kami bilang begini, antara takut COVID-19 atau keenakan ibadah di rumah. Tapi saya percaya Bapak Ibu, setiap kita yang datang di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, semua kita datang di tempat ini karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan pasti menjaga, melindungi kita. Tuhan menjauhkan kita dari segala sakit penyakit. Pengharapan itu yang membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kalau tanpa pengharapan, maka hidup kita akan menjadi hampa dan kosong. Seperti kesaksian ibu tadi. Tanpa pengharapan di dalam Tuhan, dia merasa hidupnya gitu-gitu aja, flat, nggak ada sesuatu yang baik untuk diharapkan. Tetapi karena kita di dalam Tuhan, kita punya pengharapan yang luar biasa yang Tuhan janjikan. Apa saja pengharapan itu Bapak Ibu? Bapak Ibu, kita percaya, kita punya iman bahwa Tuhan menyertai, melindungi kita selalu. Kita berharap kepadanya. Tuhan pasti menjamin kehidupan kita, anak-anaknya. Tuhan selalu menjaga kita, menjauhkan kita dari segala sakit penyakit, dan kita aminkan pengharapan ini di dalam diri kita, dan kita akan terima semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata begini, pengharapan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa. Bapak Ibu, kenapa dikatakan sau yang kuat? Bapak Ibu tahu perahu atau kapal ya? Supaya kapal itu tidak terombang-ambingkan, maka dia butuh jangkar atau sau. Nah, kita juga orang-orang percaya di tempat ini butuh pengharapan yang menjadi sau, yang menjadi ikatan yang kuat bagi kita, supaya iman kita tidak mudah diombang-ambingkan. Bapak Ibu, ketika COVID-19 terjadi, banyak orang yang kehilangan pengharapan. Tetapi saya percaya orang yang selalu ada di dalam Tuhan punya pengharapan yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Ibrani 6 ayat 19. Ya. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, pengharapan adalah sau yang kuat. Bapak Ibu, kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan, berarti kita punya ikatan dengan Tuhan yang sangat kuat. Biar bagaimanapun dunia mengombang-ambingkan kita dengan masalah, selagi kita berpegang kepada pengharapan sau yang kuat itu, kita tidak akan pernah kehilangan arah. Bayangkan kalau kapal tidak punya jangkar, tidak punya sau, ada gelombang ikut sana, ada angin badai hanyut sana sini. Tapi karena punya jangkar yang kuat, punya sau yang kuat, biarpun gelombang datang menerpa, dia tetap aman berada di tempatnya. Begitu juga dengan kita. Kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan,
Biarpun badai cobaan datang menerpa hidup kita, kita tidak akan pernah tergeletak, kita tidak akan pernah jatuh sampai tidak berdaya. Karena apa? Kita berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berpegang kepada Tuhan dengan sebuah pengharapan, biarpun masalah bertubi-tubi datang, pasti tetap akan berkata, saya tetap percaya Yesus. Ketika kita punya pengharapan di dalam Tuhan, biarpun kita kehilangan pekerjaan kita, biarpun kita kehilangan apa yang kita miliki, yang mungkin itu adalah sesuatu yang sangat kita sayangi. Bisa jadi kita kehilangan orang kita kasihi. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita tidak akan pernah berkata Tuhan jahat. Karena apa? Kita punya pengharapan yang mengikat kita antara Tuhan, sehingga hidup kerohanian kita tidak mudah diombang-ambingkan sampai kita meninggalkan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu dikatakan bahwa sau yang kuat dan aman bagi jiwa. Bapak Ibu, jikalau engkau letakkan pengharapanmu kepada manusia, engkau pasti suatu saat akan dikecewakan. Tapi kalau engkau letakkan pengharapanmu di dalam Tuhan, engkau tidak akan pernah dikecewakan Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan dengan segenap hati kita, maka yakin, amin, dan kita semua percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan saya percaya dan terlalu percaya Bapak Ibu, di masa pandemi COVID-19 ini, kita semua aman dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita harus punya pengharapan di dalam Tuhan? Karena apa? Kalau roh itu diperbaharui dari sehari ke sehari. Sedangkan jiwa kita dikatakan kuat dan aman bagi jiwa kita. Kenapa jiwa kita ini harus memiliki pengharapan di dalam Tuhan? Karena jiwa manusia rentan berubah-ubah sepanjang waktu. Jiwa manusia, pikiran, perasaan manusia bisa berubah-ubah oleh keadaan kalau tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bisa jadi sebentar percaya kepada Tuhan, kemudian agak khawatir lagi. Bisa jadi kita sudah mengatakan bahwa ya Tuhan pasti tolong saya, tetapi dengan berbagai tantangan yang terjadi, kok pertolongan Tuhan tidak datang-datang. Tapi ketika kita percaya, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, itu akan memberikan rasa aman di dalam diri kita. Bapak Ibu, tidak ada pengharapan yang akan membuat kita aman di dunia ini selain pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya yang menjadi pertanyaan secara khusus bagi kita secara pribadi pagi hari ini, di manakah kita menggantungkan pengharapan kita? Apakah kepada Tuhan ataukah kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, kepada manusia, kepada tetangga kita, atau kepada apa yang kita miliki? Bapak Ibu, orang yang belum mengenal Tuhan, apa yang diandalkan, apa yang menjadi pengharapannya? Uangnya, rumahnya, mobilnya, segala macam. Itu yang menjadi pengharapannya. Bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, apa yang diharapkan ketika dia memiliki masalah yang sangat menjadi kekuatan andalan pengharapan dalam hidupnya adalah linknya. Contohnya, oh nggak usah takut, saya punya link di Kapolri segala macam. Oh nggak usah takut, saya ada link di wali kota, gubernur segala macam. Tetapi saya percaya setiap kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita akan berkata jangan takut, kita punya Yesus yang luar biasa, yang jauh lebih kuat, yang jauh lebih besar, yang jauh lebih setia dibanding apapun di dunia ini. Jadi Bapak Ibu, milikilah pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan miliki pengharapan yang lain. Bapak Ibu, hal yang serupa pernah dialami oleh Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh oleh Saul. Dia merasa, kemana saya harus bersembunyi? Kemana saya harus pergi? Saya terus dikejar-kejar oleh seorang raja dan mau dibunuh. Kemudian muncullah ayat itu. Tuhan adalah tempat pertolongan bagi kita.
ketika kita merasa tidak ada apa-apanya, ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa tidak berdaya, ingat bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah tempat pertolongan kita satu-satunya, tidak ada tempat yang lain. Nah, Bapak Ibu, kenapa harus memiliki pengharapan di dalam Tuhan? Kenapa tidak di tempat lain? Kenapa tidak kepada hal-hal yang lain? Karena pertama, mari kita baca di Roma 5 ayat ke-5. Pertama, kenapa kita harus memiliki pengharapan di dalam Yesus? Karena pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak mengecewakan. Amin. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu, kalau kita menaruh pengharapan kita kepada manusia, suatu saat kita akan bisa dikecewakan. Bahkan ketika kita menaruh pengharapan kepada seorang pendeta, hamba Tuhan, seorang gembala, bisa jadi kita akan dikecewakan. Manusia rentan bisa mengecewakan. Suami suatu saat mungkin bisa mengecewakan istrinya. Istri bisa mengecewakan suami. Orang tua bisa mengecewakan anaknya. Seorang anak bisa mengecewakan orang tuanya. Tetapi Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau menaruh pengharapanmu di dalam Tuhan, engkau tidak akan pernah dikecewakan. Karena janji Tuhan ya dan amin. Tidak ada tawar-menawar, Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih. Ketika Tuhan sudah berjanji, engkau akan dilindungi, engkau akan dijaga, engkau akan diberkati, maka Tuhan akan menepati janjinya tepat pada waktunya. Tidak akan pernah mengecewakan kita, Bapak Ibu. Hanya saja terkadang kitanya yang gak sabar. Kitanya yang gak sabar menanti janji Tuhan. Sehingga tidak sedikit orang berkata bahwa Tuhan telah mengecewakan saya. Tapi sadar saudara bahwa di dalam Tuhan, ketika engkau memiliki pengharapan di dalam Tuhan, engkau tidak pernah akan dikecewakan. Manusia boleh mengecewakan, tetapi sekali-kali pun Tuhan Yesus Kristus tidak akan mengecewakan kita. Dia akan menjaga, melindungi kita, Bapak Ibu. Yang kedua, 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin kedua, Bapak Ibu semuanya, kenapa kita harus memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus? Karena Tuhan menyediakan dan memberikan jauh lebih dari apa yang kita minta dan kita doakan, Bapak Ibu. Ketika kita punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, Tuhan mengerjakan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Dikatakan apa? Apa yang tidak pernah sekalipun dilihat oleh mata kita, Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Sehingga nanti ketika kita benar-benar memiliki pengharapan di dalam Tuhan, kita akan terheran-heran. Karena apa? Tuhan menyediakan jauh dari lebih apa yang kita pikirkan. Kita hanya berpikir sampai segini, Tuhan menyediakan lebih tinggi lagi dari apa yang kita pikirkan. Kuncinya apa? Mengasihi Tuhan, tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga. Bahkan hal sekalipun yang tidak pernah mungkin kita dengar, hal yang tidak pernah timbul di dalam hati kita. Tapi ketika kita tetap setia memiliki pengharapan di dalam Tuhan, Tuhan menyediakan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita harapkan. Bapak Ibu, pada dasarnya Tuhan merindukan yang terbaik terjadi di dalam hidup saya dan saudara. Ketika Tuhan mau memberkati Bapak Ibu semua di tempat ini, Tuhan tidak berikan tanggung-tanggung. Dikatakan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan, yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang mungkin Bapak Ibu tidak pernah berpikir akan memiliki sesuatu, tetapi Tuhan percayakan ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menaruh pengharapan kita sesungguhnya kepada Tuhan. Ketika orang lain memilih jalan pintas untuk memperoleh kekayaan, Bapak Ibu,
berbuat curang segala macam, berbisnis dengan cara curang. Tetapi kita anak-anak Tuhan berbisnis dengan cara yang benar. Mungkin sesaat orang yang berbuat curang terlihat seperti banyak menguntungkan, tapi kok kita biasa-biasa saja. Tetap setia mengasihi Tuhan, memiliki pengharapan di dalam Tuhan, lakukan sesuai kebenaran firman Tuhan, maka engkau akan menerima janji ini di dalam hidupmu. Milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Jangan goyah, jangan ragukan Tuhan, karena Tuhan kita luar biasa. Di Petrus dikatakan sekalipun orang menganggapnya sebagai kelalaian. Kadang kita merasa Tuhan itu lalai memelihara hidup kita. Tapi percaya saudara, Tuhan menepati janjinya dalam hidup saya dan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apa yang dijanjikan Tuhan, pasti Tuhan tepati. Sekarang tugas kita adalah mengasihi Tuhan dan memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak, poin terakhir, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita semua di tempat ini adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan di dalam hidupnya. Setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, ketika kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, hidupmu tidak akan biasa-biasa saja. Ketika engkau memiliki pengharapan di dalam Tuhan, hidupmu tidak akan membosankan. Karena Tuhan yang menghibur kita, Tuhan yang menopang kita, Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kita. Ketika kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, kita akan tampil menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Nah, dikatakan bahwa Raja Wali yang naik terbang, Bapak Ibu, Raja Wali tipenya Bapak Ibu, dia mampu terbang tinggi kalau ada badai. Dan saya juga percaya kita di tempat ini akan dibawa Tuhan lebih tinggi lagi, naik level tingkat kerohaniannya, dari bayi rohani menjadi dewasa rohani, karena kita boleh berjalan di atas masalah yang boleh kita lewati. Kita tidak kalah terhadap masalah, tetapi kita mampu melewati setiap masalah kita karena Tuhan yang memberikan pertolongan. Bapak Ibu, saya percaya di tempat ini kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, biarpun rintangan badai datang melanda keluargamu, pekerjaanmu, apapun itu pelayanan kita semuanya, tapi pada saat kita tetap menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupan kita, dikatakan kita walaupun berlari tidak akan menjadi lesu, walaupun berjalan tidak akan menjadi lemah. Karena apa? Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi apapun yang terjadi Bapak Ibu, miliki pengharapan di dalam Tuhan. Jangan goyahkan pengharapanmu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus Kristus adalah sumber pengharapan yang sejati. Karena apa? Dia tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Dia pasti menepati janjinya ya dan amin terjadi di dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak dapat melihat saat ini, tapi Tuhan sediakan. Kedua, Tuhan menyediakan memberikan jauh lebih dari apa yang kita minta dan kita doakan. Dan ketiga, setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan, memberikan pengharapannya kepada Tuhan, akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ibrani 10 ayat 23. Ini adalah ajakan bagi kita yang ada di tempat ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita baca ayat ini sama-sama. Ya, mari kita baca ayat ini. 3, 2, ya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin. Bapak Ibu, Tuhan yang menjanjikannya setia kepada kita semua di tempat ini. Bagi kita yang setia mengasihi Tuhan, Tuhan jauh lebih setia lagi daripada kita. Tetap berpegang teguh di dalam janji Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tidak juga terlalu cepat, tetapi tepat pada waktunya ketika kita menanti-nantikan Tuhan.